ya Rasulullah, putuskan aja sesuai yang sudah kami tetapkan, nanti kami akan berikan bagian dari diat itu kepada engkau. Ini kan mau nyogok Nabi kan, riswah dia. Ikuti aja yang kami usulkan, nanti bagian wasaknya itu kami kasih ke engkau. Nabi mana mau? Kenapa Nabi itu datang kepada mereka, diperintahkan Allah, wa anihkum bainahum bil qisti, kamu harus mengadili mereka dengan adil, jangan timpang kepada satu sebelah, apalagi kau diberikan iming-iming dunia, jangan. Maka di ayat inilah ya turunlah ayat yang menjadi sayur buat mereka, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nabi alhamdulillah dengan segala godaan, kasus tentang zina Nabi sudah dicoba supaya goyang, tidak menghukumi agar tidak sesuai dengan Taurat, tapi Nabi tidak bergeming. Ya, tentang perkara diat ini pun Nabi sudah digoyang, dipengaruhi agar Nabi tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi Nabi tidak bergeming walaupun mereka menawarkan beberapa porsi dari diat wasakh itu dijatahi oleh Nabi dengan sogokan melalui orang-orang munafik. Tapi alhamdulillah Nabi SAW tidak mau ikut dengan apa yang mereka inginkan. Karena apa? Karena Nabi ingin dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang yang berlaku adil. Karena Allah perintahkan Nabi, wa anihkum bainahum bil qista, kau harus hukumi perkara mereka dengan adil, jangan takut pada mereka, takut kepada aku. Ternyata semua makar mereka tidak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kehidupan kita semua yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir yang kita sudah mencapai pada ayat hari ini, insyaallah Al-Maidah ayat 44. Kita coba baca terjemah dan kita lihat tafsir para ulama. Silakan dibuka Al-Maidah ayat 44. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna التوراة فيها هدى ونور
yahkumu bihal nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Okay. Satu aja dulu ya. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan at-Taurata, kitab Taurat, hudan, sebagai petunjuk, wa nurun, sebagai cahaya. Taurat itu kitab suci yang terlindungi, statusnya juga sebagai petunjuk dan cahaya. Yahkumu, ya, menghukumi, biha, dengannya, maksudnya dengannya kembali ke Taurat, an-nabiyuna, ya, para nabi. Di para nabi menghukumi pakai menggunakan Taurat. Alladzina aslamu, yang mereka itu berserah diri kepada Allah, maksudnya ya. Jadi para nabi yang berserah diri kepada Allah menghukumi manusia dengan Taurat. Lilladzina hadu, lilladzina, ya, bagi orang-orang yang hadu, Yahudi. Warrabbaniyun, ya, rabbaniyun itu disebut dengan ulama-ulama mereka, ya. Wal ahbar, pendeta-pendeta mereka, atau rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Bimastuhfidhu, sebab mereka telah diperintahkan untuk istuhfidhu. Istuhfidhu artinya memelihara, min kitabillah, dari kitab Allah, yaitu kitab suci. Jadi para ulama dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi, ya, mereka juga dapat amanah untuk menjaga kesucian kitab suci Taurat. Wa kanu alaihi syuhada, dan adapun mereka, bahkan para pendeta, para rahib-rahib Yahudi itu, alaihi, terhadapnya, syuhada, ya, menjadi saksi, saksi-saksi. Jadi mereka saksi-saksi yang menyaksikan tentang
kitab dari Allah, yaitu Taurat. Fala takhshawun nasa, maka janganlah engkau takut kepada mereka atau kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepada aku, kata Allah. Wala tashtaru bi ayati, dan jangan engkau tashtaru, memperjualbelikan, ya, bi ayati, terhadap ayat-ayatku, samanan, harga, qalilan, harga yang kecil. Jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, maksudnya, ya. Tapi di kata-kata ini lihat ada wala tashtari. Saya pernah diberikan kritik dari sepupu saya, ya. Di sini di terjemahan tashtari, jangan kamu jual. Padahal dalam bahasa Arab tuh fala tabi'u, kalau jual kan ba'a yabi'u. Kalau ishtara yashtari, apa bahasa artinya? Membeli. Tapi kenapa di sini disebut menjual? Wala tashtari diterjemahkan di Kemenak, di apa semua, ya. Berarti yang paling tepat adalah jangan memperjualbelikan. Wala tashtari bi ayati thamanan qalilan, faman, harga, qalilan, kecil, harganya jangan murah. Wa man lam yahkum, dan siapa yang tidak yahkum, berhukum, bima, dengan apa yang anzalallahu, Allah telah turunkan, faulaika humul kafirun. Faulaika, maka mereka adalah hum, ya, mereka al-kafirun, orang-orang yang kafir. Ya, ini ayat lagi-lagi berbicara tentang kitab suci lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi yang secara konteksnya dibebankan kepada mereka beriman terhadap Taurat. Tapi memang penyakit kronis Yahudi ini, kalau isi kandungan dari Taurat, ya, yusawi bi ahwaihim, sesuai dengan hawa nafsunya, mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kalau sesuai dengan nafsunya, dia bilang kami dengar, kami taat, ya. Tetapi kalau yukhalifu ahwa'ahum, keputusan fikih dari hukum dari Taurat tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka akan katakan wa qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Contohnya apa kemarin? Kasusnya apa? Tentang zina. Harusnya dirajam, mereka nawar, minta agar tidak dirajam. Berarti mereka tahu ini hukum Allah, tapi mereka tak mau terapkan dalam kehidupan mereka karena tidak berkesesuaian dengan hawa nafsu mereka, ya. Nah, ini ayat ini. Nah, sekarang kita lihat tafsirannya para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir. Di awal ayat Allah katakan inna anzalna Taurah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Fiha, yang di dalam Taurat itu hudan, petunjuk, wa nurun, ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang digunakan para nabi dan orang-orang yang berserah diri. Pokoknya para nabi dan orang-orang yang berserah diri dengan keputusan Allah, apa kata Taurat, apa hukum Taurat, mereka jalankan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, para nabi dan orang-orang yang berserah diri pada zaman Taurat diturunkan, la yakhrujuna an hukmiha, mereka tidak akan keluar dari aturan hukumnya. Itu yang betul-betul berserah diri. Kalau Yahudi nggak mau kan, tidak berserah diri dengan keputusan hukum Allah. Kalau nggak cocok ditolak dia, kalau cocok diikut dia. Sementara orang-orang Islam itu kan, Islam artinya berserah diri. Apa saja Allah putuskan, ya udah saya ikut, kami dengar, kami taati, kami ikuti hukumnya. Ya. Kalau orang-orang yang berserah diri, la yakhrujuna an hukmiha, tidak akan pernah keluar dari hukum-hukum Allah. Wala yubaddilunaha, tidak akan mengganti, ya, hukum Allah. Wala yuharrifunaha, tidak merubah kitab sucinya. Sementara orang Yahudi apa? Mereka merubah.
Hukum zina rajam dirubah dengan apa kemarin, ingat nggak? Jadi cambuk sebanyak 100 kali atau dicemooh dengan sebab zinanya. Jadi mereka tawar, ya Rasulullah tolong hukumi kami dengan Taurat. Kata Nabi, bukannya di Taurat sudah ada hukumnya jelas. Kasus perzinahan yang kalian hadapkan ke saya, minta saya sidangkan, putuskan, sudah jelas. Tapi di dalam Taurat itu suruhnya dirajam. Kami nggak mau. Boleh nggak hukum yang lain? Berarti kan yubaddilu kalamullah wa hukmih, mengganti kalamullah dan hukumnya. Berani nggak sekarang kita orang Islam ada satu keputusan hukum dari Allah kita interupsi, nggak setuju? Ya murtad jadinya, Pak. Ya kan? Murtad. Nggak bisa. Harus ikut. Tapi mereka tidak. Mereka mengganti hukumnya, bahkan merubah kitab sucinya. Bagaimana cara mereka rubah kitab suci? Ingat ketika mereka disuruh oleh Nabi, Iqra min kitab Taurah, baca dari Tauratnya tentang hukum zina. Begini. Ketika hukuman zina ditutup pakai tangan, ingat kan? Mereka tutup pakai tangan, ayatnya ditutup. Baca semuanya, kata Nabi, baca semua, ditutup pakai tangan. Ternyata waktu diangkat, itulah hukuman rajam buat orang yang berzina. Cara mereka merubah-rubah. Ini makhluk paling sengit di muka bumi, Pak. Kalau kitab suci, kalau klausal Tuhan aja berani dirubah, apalagi aturan manusia. Paling ngeri. Makanya Zionis Israel Yahudi itu disuruh-suruh jangan perang dengan begitu, jangan pakai kimia. Ada nggak diindahkan dia? Dibantai terus Palestina begitu. Itu perangai dia begitu, nggak gampang dikasih tahu. Ya. Wa kadzalika rabbaniyun, begitu juga tentang pendeta-pendeta, ulama-ulama mereka. Minhum wa humul ibadul ulama. Mereka adalah hamba-hamba yang ahli ilmu. Ya, wal ahbar, sama pendeta-pendeta, rahib-rahib juga mereka ulama. Bimastufidhu min kitabillah. Nah, ulama-ulama mereka dapat amanah dari Allah. Untuk apa? Ustuhfidhu min kitabillah. Kalian harus pelihara nih firman Allah ini, jangan sampai dirubah-rubah kaummu. Bahkan kitab-kitab, isi-isi dalam kitab Taurat itu, ya, bimastudi'u min kitabillahi alladzi umiru, kalian diperintahkan untuk itu, an yudhiruhu, untuk memberitahukan kepada mereka semua umat kamu, wa ya'malu bihi, dan kalian yang alim ulama dari kalangan Yahudi kasih tahu umat agar beramal dengan Taurat. Kenapa? Karena kalian rabbaniyun, ulama-ulamanya yang tahu Taurat, ya, kalian kan merupakan saksi kitab suci itu, iya kan? Setiap umat yang ngajarkan kitab sucinya siapa? Ya alim ulama kalau nggak ada nabinya. Dan alim ulama itulah orang yang bersaksi tentang kitab suci ini. Tapi alim ulamanya bilang, kami takutlah kalau kami terapkan sesuai dengan Taurat, kami diinterupsi sama mereka. Ngerilah, kami ikutkan mereka aja lah. Makanya di ayat bilang, ya, fala takhshawun nas, jangan kalian takut sama manusia. Wakhshawni, takut kepada aku. Kau lebih takut mana ketika masyarakat Yahudi menolak hukum-hukum dari kalian yang kalian sampaikan, wahai alim ulama, atau takut kepada aku? Sayangnya banyak di antara ulama Rabbaniyun dan rahib-rahib mereka lebih mengikuti keinginan umatnya daripada Rabb penciptanya. Mereka lebih ke situ, ya. Nah, itulah penafsiran awal. Nah, sekarang saya mau masuk, ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Imam Ahmad tentang sababun nuzul dari ayat ini, ya. Tapi saya skip yang dari Imam Ahmad ke bawah, ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sebenarnya, ya, dari riwayat Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini turun tentang perkara diat, ya. Ini
istri kalau nyimak yang paragraf berikutnya. Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir haddatsana Hannad Ibn Sari wa Abu Quraib, itu yang itu ya, karena dia bawa kitabnya juga tuh, nyimak bahwa ayat ini turun tentang diat yang terjadi. Dia tahu nggak diat? Diat itu apa ya? Mana ya? Ada orang meninggal, keluarga korbannya kompensasi, dapat kompensasi, itu namanya diat, tahu kan? Mau dihukum mati atau tidak nih tersangkanya, gitu kan? Hukum mati, bisa nggak dari keluarga tersangka ngajukan, jangan dihukum matilah saudara kami bayar diat. Nah itu diat maksudnya, kompensasi dari pembunuhan. Boleh di Saudi begitu juga diamalkan ini. Misalnya ada TKW terlibat pembunuhan, dia dieksekusi keputusannya, tapi keluarga daripada korban ngajukan diat 3 miliar gitu kan, pernah dulu ya, Pak Prabowo kan pernah bantu itu ya, akhirnya ya dibebaskan, dibayarkan oleh negara, dipulangkan ke Indonesia. Itu namanya diat. Nah di sini dikatakan innama unzilat, ayat ini diturunkan fid diyat fi Bani Nadir wa Bani Quraidah, antara konflik Bani Nadir dan Bani Quraidah di Madinah. Dua-duanya Bani ini Yahudi ya. Wa dzalika anna qatla Bani Nadir, ya, yang terbunuh itu dari kalangan Bani Nadir, yang membunuh dari kalangan Bani Quraidah. Ingat nih ya, yang terbunuh dari Bani Nadir, yang membunuh dari kalangan Bani Quraidah. Nah saat itu kana lahum syarafun, Bani Nadir ini lebih mulia secara kasta kesukuan daripada Bani Quraidah. Nah dulu mereka ini punya perjanjiannya apa? Kalau ada konflik antara kabilah kita sampai menghilangkan nyawa, kalau yang terbunuh dari kalangan Bani Quraidah, maka diat kompensasinya adalah 50 wasak kurma atau gandum. Nanti kita bahas 50 wasak, baru dengar kan? Tapi kalau yang terbunuh dari kalangan Bani Nadir 100 wasak. Loh kok nggak adil? Karena kasta suku kami lebih tinggi. Ini kan namanya, dalam ilmu kita namanya diskriminatif, tebang pilih hukum, ya kan? Nggak sesuai dengan Taurat, nggak sesuai. Kenapa giliran yang terbunuh kalangan kami kalian cuma bayar 50 wasak, tapi kalau kalian yang terbunuh 100 wasak, sehingga menjadi konflik di antara mereka. Ya. Nah, satu wasak ini 60 sok. 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu 4 mud. Nah, ini tentang zakat lagi. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu satu gini. Jadi kalau ada kurma diambil 2 tangan, nah, ya. Sejumput 2 tangan nih segini, ini namanya 1 mud. 1 sok itu 4 kali begini. 1 sok. 1, 2, 3, 4, 1 sok. 50 wasak itu berarti ya, 1 wasak itu 50 sok. Banyak itu. Berarti banyak kan? 1 sok 1 wasak 50 sok. Berarti kalau dikali 50 wasak dikali 50 lagi, banyak. 200 kali tangan kali 4. Banyak. Berarti kalau dirupiahkan lumayan, dendanya besar. Mereka datang kepada Nabi minta dihukumi, dilegalkan hukum kami. Ya udah begini aja Nabi, memang dari dulu kami sudah sepakat kalau kalangan Bani Nadir yang meninggal terbunuh gara-gara Bani Quraidah, mereka bayar 100 wasak. Pakai qaf ya, wasako, wasakon bahasa Arabnya. Tapi kalau yang terbunuh kalangan Bani Quraidah 50 saja, karena mereka secara kesukuan kastanya lebih rendah dari kami. Maka Bani Quraidah protes, laisa kadzalika uhkima min Rasulillah. Nabi nggak mau menghukumi seperti itu tidak adil. Kalau bahasa kita sekarang diskriminatif. Nabi nggak akan mau. Nah ternyata mereka mendesak-desak Nabi agar Nabi memutuskan sesuai yang mereka inginkan. Bahkan mereka itu
memerintahkan beberapa orang-orang mereka yang menjadi kaum munafik, engkau pura-pura masuk Islam, engkau datang dekat Nabi, pura-pura belajar, dan engkau coba lihat kira-kira Nabi dalam perkara ini nanti dalam pertimbangannya akan memutuskan apa, sesuai dengan wasak yang kita setujui atau tidak. Itulah orang-orang munafik dikirim kepada dekat dengan Rasulullah untuk bisa menspil bagaimana keputusan Nabi tentang perkara ini. Bahkan mereka mengutus, ya Rasulullah, putuskan aja sesuai yang sudah kami tetapkan, nanti kami akan berikan bagian dari diat itu kepada engkau. Ini kan mau nyogok Nabi kan, riswah dia. Ikuti aja yang kami usulkan, nanti bagian wasaknya itu kami kasih ke engkau. Nabi mana mau? Kenapa Nabi itu datang kepada mereka, diperintahkan Allah, wa anihkum bainahum bil qisti, kamu harus mengadili mereka dengan adil, jangan timpang kepada satu sebelah, apalagi kau diberikan iming-iming dunia, jangan. Maka di ayat inilah ya turunlah ayat yang menjadi sayur buat mereka, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nabi alhamdulillah dengan segala godaan kasus tentang zina, Nabi sudah dicoba supaya goyang, tidak menghukumi agar tidak sesuai dengan Taurat, tapi Nabi tidak bergeming. Ya, tentang perkara diat ini pun Nabi sudah digoyang, dipengaruhi agar Nabi tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi Nabi tidak bergeming walaupun mereka menawarkan beberapa porsi dari diat wasakh itu dijatahi oleh Nabi dengan sogokan melalui orang-orang munafik. Tapi alhamdulillah Nabi SAW tidak mau ikut dengan apa yang mereka inginkan. Karena apa? Karena Nabi ingin dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta orang yang berlaku adil. Karena Allah perintahkan Nabi, wa anihkum bainahum bil qista, kau harus hukumi perkara mereka dengan adil, jangan takut pada mereka, takut kepada aku. Ternyata semua makar mereka tidak berhasil, ya. Nah itulah ini ayat yang kita bahas, ya. Dan di ujung ayat Allah terangkan lagi kepada Nabi ketika Allah bilang fala takhshawun nas wakhshawni, jangan takut sama mereka, takutlah hanya kepada aku, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan engkau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maka ini kalau mau tahu, katanya gak boleh menjual ayat. Menjual ayat itu bukan ngajar ngaji. Karena orang yang bilang itu kayak ngajar ngaji bayar orang, kan nggak boleh jual ayat, bukan. Menjual ayat dalam konteks tafsir ini apa? Nabi jangan sampai menyelewengkan hukum yang sebenarnya karena keinginan mereka. Jadi yang disebut menjual ayat dengan harga yang murah adalah harusnya keputusan hukum agamanya begini, dirobah, tidak sesuai dengan hukum Allah. Karena apa? Karena ada deal-deal tertentu. Itulah maksud menjual ayat dengan harga yang murah, menjual kebijakan sesuai order, padahal ketentuan Allah nggak begitu. Itulah yang disebut menjual ayat dengan harga yang murah. Bukan guru ngaji kemudian dapat gaji, enggak, bukan itu ayatnya. Karena ada orang yang pakai begitu. Saya pernah punya binaan sampai dia ngajar jadi guru Al-Quran ke Papua, terima gaji, dikasih honor. Dia ketakutan. Kenapa? Karena dia pikir menjual ayat dengan harga yang murah adalah nerima hasil dari mengajar Quran. Bukan, tapi kan ada ayatnya. Nah ayat itu Bapak Ibu, kenapa kita ngaji tafsir tidak bisa dipahami tekstual. Tekstual itu sesuai dengan kata-katanya, itu namanya letterlet. Al-Quran itu harus dipahami tekstual dan kontekstual. Ini ayat tentang apa, kapan, apa latar belakangnya. Itulah makanya kita mengkaji tafsir. Tapi kalau sesuai ayat itu bukan tafsir, namanya terjemah. Kalau terjemah ayat langsung dengan terjemah ya nggak bisa, kan kita nggak tahu ayatnya turun backgroundnya apa, kejadiannya ada apa, sebab turunnya apa. Ini ayat ini kita tahu kan, gara-gara orang Yahudi tadi, ya, perkara diat. Mereka ingin
bayar denda kompensasinya, yang satu suku bayar penuh, yang satu setengah karena kasta kesukuan. Tapi akhirnya Nabi menganulir mereka. Diyat itu ya sudah sama, mau siapapun kaumnya sama secara adil. Dan di akhir ayat Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi udah dua kali pembahasan, kita lihat dua percobaan orang-orang Yahudi membuat Nabi pusing. Mereka minta dihukumi, diputuskan perkara, tapi sudah ada titipan pesannya. Dia minta dihukumi perkara zina, tapi jawabannya mereka sudah kasih. Mereka maunya begini, dititipkan perkara diyat, mereka sudah punya ketetapan sendiri yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, tapi Nabi meluruskan itu semua. Maka inilah seorang pemimpin, beliau memutuskan sesuai apa yang Allah kehendaki, ya, bukan kehendak orang-orang. Ini harus kita tiru, bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah. Saya kira itu yang kita bahas. Mungkin ada yang mau bertanya, biar banyak pertanyaan hari ini. Silakan. Nah, silakan. Tuh, Mas, ada mikrofonnya. Putra ada mikrofon, buat ambil, Bud. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mau tanyakan tentang hadis riwayat Bukhari nomor 425. Di situ Rasulullah bersabda, tidak akan menuntun suatu kaum yang menyerahkan urusannya mereka kepada wanita. Ini kira-kira ada korelasinya dengan kita yang sekarang. Terus satu lagi yang surah An-Nisa surat ke-34 ya. Tolong penjelasan tentang, terima kasih. Baik. Hadisnya lagi terkenal tuh, sekarang dibuka-buka, di-share. Kemarin diam aja. Ya. Hadisnya sudah dihafal dari dulu sebenarnya itu. Cuman dipakainya kalau lagi musim pilkada. Kalau nggak ada pilkada, mata buta, hadis tak dilihat, ya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Jelas ya kata-kata saya? Secara tekstual jelas? Oke. Hadis ini sababul wurudnya, kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Buka semua syarah hadis para ulama hadis, pasti berbicara hadis ini tentang kerajaan Kisra. Kisra di sana. Raja Kisra ini anak buahnya Heraklius. Ya. Negara Kisra ini salah satu negara yang dikirimi murosalahnya Rasulullah, surat dakwahnya Nabi untuk mereka masuk Islam. Heraklius Romawi dapat juga surat dakwah dari Nabi. Najasyi juga dapat. Raja-raja ada yang akhirnya menerima Islam dengan surat dari Rasulullah. Heraklius tak menerima Islam, setengah-setengah, padahal dalam hatinya dia yakin Rasulullah itu Nabi terakhir. Tapi surat dari Nabi disimpan, ditaruh di sebuah peti emas. Sampai sekarang disinyalir surat itu, sebagian ahli sejarah, masih ada di Vatikan disimpan. Gak berani mereka untuk buka. Wallahu alam. Kisra ketika dapat surat dakwah Nabi dikoyak-koyak, dihinakan. Apa nih Muhammad Abdullah wa Rasuluh, Rasul, dikoyak-koyak. Ya harusnya dalam hubungan bilateral, kalau memang tidak mau, nggak boleh ada penghinaan, utusan nggak boleh dibunuh, ya, jadi utusan Islam sering dibunuh. Maka sampailah kabar itu kepada Nabi, ya Rasulullah, mazzaqa Kisra risalatakum, Kisra mengoyak-ngoyak surat kamu.
Menghina ini kata Nabi. Maka Nabi mendoakan semoga Allah mengoyakkan kerajaan Kisra, raja tertinggi. Ya. Semoga Allah mengoyakkan kerajaan Kisra. Allah kabulkan doa Nabi. Terjadilah kudeta. Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri. Sebagian ulama mengatakan anak laki-lakinya yang membunuh. Sebagian ulama mengatakan Kisra nggak punya anak laki-laki, dia cuma punya anak perempuan putri. Dibunuh bapaknya, ya karena nggak paham politik anaknya, supaya dia berkuasa. Nah sistemnya saat itu Kisra monarki, kalau raja mati otomatis yang jadi raja siapa? Anaknya. Sementara anaknya nggak ada putra. Mungkin ada paman-pamannya, harusnya begitu kan, tapi anak perempuannya ini yang nggak paham apa-apa, dia ngotot mau jadi ratu Kisra. Akhirnya Nabi bilang itu anaknya nggak mampu untuk ngurus negara, orang jahat, kudeta bapaknya sendiri. Kalau perempuan seperti itu nggak mampu, nggak punya kemampuan, tidak akan pernah beruntung. Yang mewalikan urusannya kepada perempuan, dalam tanda kutip, perempuan yang jahat, tidak mampu, tidak bisa urus negara. Itu maksud hadis itu. Nah hadis itu dipakai sekarang, di zaman sekarang, apalagi dengan calon-calon yang ada yang perempuan, dipakai. Kalau nggak pilkada nggak dipakai pula. Nah sekarang akhirnya kata para ulama, salah satunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini nggak cocok, hadis yang khusus digunakan untuk umum. Maka kata Yusuf Qaradawi, boleh hari ini ya perempuan menjadi pemimpin wilayah, boleh, selama bisa ngurus negara, mampu berkomunikasi, matang agamanya. Nah itu, jadi ketidakmampuan yang tidak disebut tidak akan beruntung karena anaknya Kisra tidak memiliki kemampuan. Itulah akhirnya hadis itu dipakai-pakai. Ya. Yang kedua, bahwasanya perempuan memang tidak dibolehkan jadi pemimpin. Kalau apa? Pemimpin tertinggi dalam satu wilayah yang tidak ada lagi di atas dia. Makanya biasanya ayat itu dipakainya dengan An-Nisa 34 tadi yang Pak Erwin tanya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan, gitu kan? Iya, ayatnya itu. Tapi ada lanjutannya ayat itu, jangan dipotong. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, dengan keutamaan dia daripada yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang dinafkahkan dari harta mereka. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang kekuasaan negara, ayat ini berbicara tentang laki-laki diberikan keunggulan badan fisik, makanya di rumah tangga dia pemimpin. Karena apa? Dia yang punya kekuatan untuk mencari nafkah. Ya. Nah kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, coba saya lihat ya, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di sini disebutkan, ya, kenapa laki-laki itu pemimpin daripada wanita? Li'annar rijal afdalu minan nisa. Nah, karena laki-laki lebih baik daripada wanita. Warrajulu khairun minal mar'ah, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Walihadza, karena itu, kanatin nubuwah mukhtassah, karenanya risalah kenabian secara khusus diberikan hanya kepada laki-laki saja. Jadi berbicara tentang kenabian. Ayat itu bicara tentang kenabian, risalah kenabian, ya. Wa kadzalikal mulkal a'zam. Begitu juga ayat ini berbicara tentang mulkal a'zam. Mulk artinya raja, a'zam yang besar. Jadi tidak boleh kalau ada satu wilayah raja tertingginya itu seorang wanita. Mulkal a'zam, mulk kerajaan a'zam yang paling besar. Berarti apa? Kalau ayat ini mengatakan tidak boleh memimpin satu wilayah, betul kalau wilayah tertinggi. Di dalam Indonesia siapa
pemimpin tertinggi yang nggak ada atasnya lagi? Presiden. Ya, kalau presiden ya mesti laki-laki. Tapi ada asar dari Umar. Umar pernah mengangkat menteri seorang perempuan. Umar bin Khattab, menteri. Berarti boleh jadi pemimpin kementerian itu? Boleh, menteri pasar waktu itu Umar. Tapi menteri itu masih ada bosnya nggak? Ada tidak? Ada di atasnya, maka masih boleh. Ratu Balqis di Quran, pemimpin negeri Sabah, boleh-boleh aja, nggak ada dicela. Jadi di ayat itu bukan membicarakan nggak boleh pemimpin secara mutlak, apalagi ya wali kota, gubernur. Apakah gubernur, wali kota nggak ada lagi di atasnya? Wali kota ketemu gubernur aja hormat, bos. Ya, ketemu menteri hormat. Jadi kecil, RT, RW, wali kota, gubernur, DPRD, pimpinan dewan, silakan, nggak masalah. Yang nggak boleh itu presiden. Nah itu caranya. Ya kadang-kadang biasalah ayat dipelintir untuk tujuan politis. Nauzubillah. Kalau saya mah nggak mau begitu, nggak mau. Ayat ya ayat, politik ya politik, jangan dipelintir untuk kepentingan politik. Tapi kalau saya sering digituin, tapi senyumin saja ya. Kalau saya disenyumin saja. Begitu kurang lebih ya Pak Erwin tentang ayat An-Nisa ayat 34 ya, 34. Jadi nggak ada masalah ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Lagipun kita ini sekarang sedang berkompetisi pemimpin daerah, bukan imam masjid Tanjung Pinang. Ya, dan yang lain-lain. Ada yang lain, silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang fikih Pak Ustaz. Misalkan keluarga ini udah 10 tahun misalkan udah berkeluarga. Terus ada misalkan dari keluarga ini udah ada masalah. Jadi yang suaminya ini misalkan istrinya sekali dari tahun pertama, nanti bertahun yang misalkan yang kelima ada masalah lagi, turun tangan lagi misalkan. Apakah yang ketika turun tangan lagi apa hukumnya bagaimana, tidak boleh apa harus dinikahkan dulu ke orang lain atau memang harus bisa rujuk lagi? Iya. Kalau memang talak itu 3 kali terjadi di waktu yang berbeda, sudah jatuh talak 3, maka sudah tidak bisa bersama lagi, kecuali masing-masing menikah dengan pasangannya yang alami, bukan disetting. Yang istrinya sudah bisa nikah sama orang lagi, suaminya nikah sama orang lagi, nikah mereka itu cerai lagi, baru mereka bisa bersatu. Tapi kalau sudah 3 kali, lain kalau talaknya tuh 1 hari, kamu saya talak 3, langsung bilang ngomong 3, itu nggak jatuh 3 kali, talaknya tetap sekali. Jadi talak tuh bukan nomornya, tapi beberapa kalinya. Talak 10 juga bilang, tetap aja jatuhnya 1. Tapi kalau 3 kali terucap, memang ya sudah nggak bisa lagi. Kalau memang jelas-jelas pernah terucap, lebih bagus dimusyawarakan, takutnya hukumnya tidak halal. Ya, makanya pesan saya Bapak Ibu, kalau sudah rumah tangga, kata talak dihapus dulu dari memori sebelum nyesal kemudian, gitu Pak ya. Ya. Terus satu lagi Ustaz, kalau talak ini diucap dengan ditulis sama enggak? Sama. Yang penting talaknya sorry, kalimatnya jelas. Aku talak kamu, gitu ya, jelas. Tapi kalau ku kembalikan kau ke rumah orang tuamu, itu namanya talak belum sorry, ditingkat. Maksudnya suruh kembali ngapain? Suruh silaturahim atau suruh tidak lagi, ya itu ya. Tapi 3 kalimat itu sorry, kalau kalimatnya tidak sorry, masih abu-abu, masih ada celah. Seperti itu ya. Jadi hati-hati tentang kata talak nih Bapak Ibu ya. Ngomongnya gampang, nyesalnya memang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Cukup? Baik ya. Jadi gitu ya, tadi pertanyaan Pak Erwin itu seru ya.
Kadang-kadang untuk kepentingan dibahas. Coba sekarang saya tanya, di saat itu wakil rakyat ketuanya laki-laki perempuan? Hah? Laki perempuan? Ada yang pakai hadis nggak ke sana? Nggak dipakai hadisnya ke sana. Pimpinan wakil rakyat Tanjung Pinang laki atau perempuan? Hah? Tanjung Pinang? Pakai nggak hadisnya? Ya, enggak kan? Itu aja sebenarnya. Harus adil. Jangan itu bisa jadi menjual ayat untuk ini kan, untuk harga yang murah, untuk kepentingan duniawi kan, ngeri makanya. Jangan ya. Makanya saya secara pribadi kalau dakwah aja, kalau ngomongin tentang itu di luar. Jadi nggak boleh dipelintir untuk kepentingan duniawi sesaat, naudzubillah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa bijak ya mendalami ayat-ayat itu memang untuk diamalkan dalam keseharian, bukan untuk menghantam orang-orang yang tidak seirama politik dengan kita. Mudah-mudahan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya nanti dijagalah kita damai ya, damai, aman dan semuanya tentram dengan ide dan gagasan, bukan dengan umpatan dan celaan. Kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.